Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh yang sangat saya hormati, Ahinal Karim Bapak Kiai Fah Ahmad Fahru Razi, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Nurul Aini yang sangat saya hormati, yang sangat saya hormati Ahinal Karim Bapak Kiai Abdul Rahim, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda yang sangat saya hormati, MWC Cibodas Bapak Kiai Mujahid yang sangat saya hormati beserta Pak Kiai, seluruh pengasuh Pondok Pesantren Nurul Aini, hadirin wal hadirat, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, berkhusus nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga malam hari ini kita dapat bersilaturahim, bermuajahah di tempat ini yang juga bagi kami tidak disangka-sangka, yang tidak disangka-sangka saya bisa sampai juga ke sini. Alhamdulillah, kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah malam istimewa karena adalah malam 10 Muharram. Saya membawa kitab, saya disuruh ngaji, saya membawa kitab, kebetulan membaca kitab apa itu Kanzun Najah was Surur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin membaca beberapa hikmah yang kalau berkenan boleh diamalkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang malam ini sampai besok ya, kita masih di 10 Muharram. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini diterangkan di dalam kitab Na'tul Bidayah fi sahib kitab Na'tul Bidayah anna man qara'a lailata Asyura. Bapak-bapak, ibu-ibu, barang siapa yang membaca malam hari ini, malam 10 Asyura, 10 bulan, hari ke-10 bulan Muharram ini, ba'da isbaghil wudu, setelah dia menyempurnakan wudu, wa sholati raka'atain, salat 2 rakaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi nanti bisa salat 2 rakaat ya. Terus kemudian wa sholati isbaghil wudu wa sholati raka'atain, ayatul kursi salah sami'ah. An-namang qara'a, terus membaca ayat kursi 360 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi malam hari ini kalau berkenan membaca ayat kursi 360 kali. Yubas malu yang fi awali kulli marrah, memakai bismillah. Jadi ayat kursinya pakai bismillah semua. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha bismillah, Allahu la sampai akhir ya. Maka kama marra fi awali kulli yaumin minhu, seperti di dalam awal Muharram ya. Wa huwa mustaqbilal qiblah, diri yang menghadap kiblat, kalau bisa duduk dalam posisi duduk seperti rakaat tahiyat awal. Kama mustaqbilal qiblah wa ba'dal faragh, dan setelah selesai ayat kursi membaca qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, 48 marrah, 48 kali. Yang dibaca adalah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, dibaca 48 kali. Summa yaqul,
doanya adalah Allahumma inna hadhihi lailatun jadid wa sahrun jadid wa sanatun jadidah fa'atini Allahumma khairaha wa khaira ma fiha wasrif anni syarraha wa syarra ma fiha wa syarra fitnatiha wa muhdatsatiha wa syarra nafsi wal hawa wa syaitanir rajim. Dibaca 12 kali. Wa yakhtimu biasa, kemudian berdoa dengan doa-doa yang lain untuk kebaikan diri kita. Wa itu li jamil muslimin, dan berdoa untuk jamil muslimin. Ba'da yusalli ala nabi, setelah baca salat. Wa iktasibu, dan kemudian membaca tasbih seikhlasnya. Wa tahlil miraran fa innahu yakunu fi 'ami dzalika mahfudhan min sa'il aswa. Maka orang itu akan diberikan keselamatan dalam 1 tahun itu dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kalau yang mau mengamalkan itu, dirinya dijaga sampai 1 Muharram lagi, dijaga daripada berbagai macam kejelekan-kejelekan. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu, mau enggak anaknya dirampok orang, keluarganya dirampok orang, rumahnya kebakaran, tenggelam dan sebagainya, mau apa tidak? Kalau tidak mau, caranya diantaranya adalah membaca ini, membaca ayat kursi dengan doa tadi, dengan tadi ya. Ini adalah caranya supaya kita diselamatkan dalam 1 tahun. Ini dalam keterangan kitab ini. Yang berikutnya lagi kalau berkenan yaitu membahas apa itu wa masfu ra'si yatimin, ra'sil yatim, menyentuh rambutnya anak yatim ya. Menyentuh rambutnya anak yatim itu masyhur karena ini adalah harinya yang disebut di sini adalah lebarannya anak yatim. Lebarannya anak yatim, menyentuh rambutnya anak yatim dan membahagiakannya, memberikan sedekah kepada anak yatim. Yang berikutnya lagi walam yasif apa ini, yang berikutnya lagi adalah membaca, bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, anna man qala yauma asyura, barang siapa yang membaca di hari Asyura, malam ini atau besok, malam ini atau besok, malam ini dilakukan boleh, besok dilakukan lagi juga boleh. Yang dibaca adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, 70 marrah. Bapak-bapak ibu-ibu, berapa kali yang dibaca tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berapa kali ibu? 70 kali. Kafallahu ta'ala syarra dzalikal am. Maka orang itu akan diberikan kecukupan urusan-urusannya dalam 1 tahun ke depan. Amin Allahumma amin. Jadi ini boleh diamalkan, malam ini dilakukan, besok lagi diamalkan, tidak apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man, 70 kali. Yang berikutnya lagi adalah diterangkan anna man qala fi yaumi Asyura hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau di sini yang dibaca adalah hasbiyallah, bukan hasbunallah. Tapi di sini hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Juga apa ini 70 kali. Nama kala ya masal sab'ina marrah, 70 kali. Terus kemudian membaca doa di bawah ini. Di bawah ini 7 kali. Maka orang itu tidak dicabut nyawanya oleh Allah dalam 1 tahun ke depan. Kalau orang itu ditakdirkan untuk tahun itu akan dicabut nyawanya oleh Allah, maka orang itu tidak ditakdirkan oleh Allah untuk membaca doa ini. Ya, ini dalam keterangan kitab ini, insyaallah doanya adalah ini. Doanya bismillahirrahmanirrahim, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilm wa balaghar ridha wa zinatul ars, la malja wa la manja minallahi illa ilaih, subhanallah adada as-safi wal watar wa adada kalimatil itamah kullaha, saluka as-salamah kullaha birahmatika ya arhamar rahimin, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa hasbi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa sallallahu ta'ala ala nabiyina khair khalqih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Ini adalah bagian daripada ikhtiar. Bapak-bapak ibu-ibu, ini bagian daripada ikhtiar kalau memang ingin supaya Allah memanjangkan umurnya sampai tahun yang akan datang. Tapi kalau ibu-ibu, kayaknya di dunia kok sempit, repot, biarin aja, kalau saya mati ya tidak apa-apa, tidak usah baca. Gitu, ya. Ada yang mau tahun depan ini mau mati, ibu-ibu angkat tangan. Tidak usah baca ini, tidak usah baca ini ya.
barangkali ada yang mau mati tahun ini ya, tidak usah diamalkan. Ini adalah bagian ikhtiar. Ini dalam kitab Kanzun Najah Wassurur, dalam kitab Kanzun Najah Wassurur. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang diantaranya memang kita diperintahkan untuk memperbanyak amalan ibadah di malam hari ini. Malam hari ini perbanyak amalan, baca sholawat, baca sholat hajat, baca sholat tasbih. Kalau mau membaca surat Al-Ikhlas, bapak-bapak ibu-ibu, kalau membaca Al-Quran, khatam Al-Quran mungkin capek, baca Al-Ikhlas 1000 kali. Nah, kalau baca 1000 kali kan pahalanya, kalau 3 kali pahalanya berapa Pak Ustaz? Kalau 3 kali seperti Pak Ustaz yang Al-Hafidh ini, lama itu. Ambil aja yang pendek-pendek Al-Ikhlas, baca 1000 kali. Kalau tidak kuat ya 313 kali. Kalau tidak kuat ya 100 kali. Kalau bisa diamalkan. Ini adalah malam istimewa. Doa-doa mohon kepada Allah untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, anak turun kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah berkaitan terhadap pondok tahfidz ini. Masya Allah, ini kita bersyukur. Tadi Pak RT belum saya sampaikan. Pak RT, terima kasih Pak RT. Pak RT, Masya Allah, RT 1 Cibodas. Ya Allah, saya bersyukur bisa bertemu dengan saudara saya seiman. Ya, kepada Pak RT, orangnya aktif, peduli, tidak bekerja seperti ini. Biasanya orang-orang agak sedikit itu main tunjuk, kamu kerja. Ini belum yang kerja sendiri. Ya Allah, ya Rabbi. Semoga berkah untuk Pak RT ya, berkah untuk Pak RT. Bersyukur pula untuk masyarakatnya karena Pak RT senang khidmat untuk warganya, khususnya pondok pesantren ini. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu, bersyukur banget karena setiap daerah yang di situ ada orang-orang alim, ada orang-orang yang hafal Quran. Orang hafal Quran itu hukumnya adalah fardu kifayah. Dalam sektor-sektor itu harus ada orang hafal Quran, harus ada orang yang hafal Al-Quran. Jangan karena kalau tidak ada yang orang hafal Quran, maka hukumnya kan, kalau fardu kifayah hukumnya dosa semua. Maka bersyukurlah kalau daerah-daerah itu masih ada orang yang mau khidmat Al-Quran, mau menghafalkan Al-Quran, ada pondok pesantren Al-Quran. Masya Allah, bersyukur. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin bercerita tentang orang yang mondok pesantren di Suriah. Bapak-bapak, ibu, di Suriah ini betul-betul terjadi. Di Suriah itu betul-betul ada suatu kejadian, ada seseorang penggali kubur, umurnya sudah 50 lebih. Itu sama istrinya, sama anak-anaknya sowan ke kiai-kiai di Suriah, minta izin untuk mondok pesantren. Dirinya, istrinya, dan anak-anaknya mau mondok semuanya di pondok pesantren. Terus sama kiainya, Pak, bapak ini kan sudah sepuh, kenapa tidak putra-putranya saja? Kenapa bapak ibunya mau mondok? Pak Kiai, ini kalau bahasa kita di sini, Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai, saya ini 2 kali menggali kubur, memasukkan liang lahat orang jenazah, saya pingsan 2 kali. Yang pertama Pak Kiai, begitu saya memasukkan liang lahat, ada anak santri masih belum besar, anak santri masih belum dewasa, masih kecil, itu meninggal dunia. Saya memasukkan liang lahat, saya begitu masukkan liang lahat, saya dibukakan kasyaf oleh Allah, dibukakan di dimensi yang lain. Betapa luar biasanya, indahnya, luar biasa tempat itu, saya pingsan. Terus yang beberapa tahun kemudian saya memasukkan lagi orang lagi, dan itu adalah kakaknya daripada yang dulu santri itu. Saya pingsan lagi, keadaan yang sama. Terus kemudian saya tanya sama ibunya, ibu kandungnya, ternyata ibunya adalah seorang ibu, seorang janda. Dia bertanya, Bu, saya mau tanya, anaknya ibu dulu itu yang meninggal itu bagaimana ceritanya? Anaknya ibu, Pak, anak saya ini seorang janda. Anak saya yang pertama itu adalah anak saya sedang mondok pesantren, kemudian dia meninggal dunia. Terus yang berikutnya lagi itu adalah kakaknya yang meninggal dunia. Kakaknya itu adalah pencari kayu bakar di hutan, kemudian kayu bakar itu dijual di kota. Dari kota itu, dari ongkos biaya itu untuk biaya adiknya yang mondok dan untuk biaya saya yang di rumah ini, untuk makan kami di rumah. Terus kenapa kamu tanya, Nak? Kenapa kamu tanya? Saya 2 kali mengalami pingsan 2 kali, Ibu. Pertama, begitu saya memasukkan anak ibu yang mondok pesantren itu, saya melihat di dimensi alam barzakh begitu luas
luasnya, begitu indahnya tempat istana yang disiapkan untuk anaknya ibu, luar biasa indahnya. Begitu terpesonanya diri saya terpingsan. Begitu saya pingsan gara-gara anaknya saya melihat di dimensi yang alam barzah itu sedemikian luar biasa. Terus yang kedua, saya juga pingsan karena saya melihat di dimensi yang lain itu ternyata luar biasa indahnya, luasnya, istananya yang luas dipersiapkan untuk anak ibu yang kedua itu. Padahal anaknya ibu itu yang kedua adalah dia itu anak soleh yang selalu membantu orang tuanya dan untuk membantu adiknya yang sedang mondok pesantren. Jadi karena itulah Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan tempat yang sangat indah di dimensi alam barzah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu anugerah yang istimewa buat kita, anugerah yang teristimewa buat orang tua adalah manakala kita mempunyai anak yang soleh dan solehah, karena hal itu akan mengantarkan dirinya dan akan mengantarkan keberkahan orang tuanya di dimensi alam barzah, disiapkan istana yang luar biasa. Apalagi kalau kita sekarang ini Asyura, dalam cerita Asyura kan sangat banyak ketika ada seorang yatim yang kemudian Masya Allah orang itu justru orang Yahudi yang mendapatkan istana gara-gara memberi nafkah sama orang anak-anak yang yatim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin lanjut di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Nuh itu punya anak namanya Kan'an, punya nama anak Kan'an. Kan'an, kamu ikut perahu? Enggak pak, berapa? Saya mau naik kalau memang ada, masa ada banjir sampai sini? Tidak pernah ada banjir sampai sini. Ada banjir nanti. Kalau ada banjir saya mau naik bukit. Naik bukit yang paling tinggi, gunung-gunung yang paling tinggi semua akan tenggelam. Tidak percaya. Anaknya itu tidak percaya. Naik ke gunung kemudian banjir itu semakin tinggi. Begitu sudah sampai tenggelam, perahunya Nabi Nuh mendekat. Ayo nak, sini nak. Terus berdoa Nabi Nuh kepada Allah, ya Allah, ini anakku, ini ahliku. Katanya janjimu ahliku termasuk akan yang diselamatkan ya Allah. Jawabnya Allah di dalam Al-Quran kan, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Nggih, Pak Ustaz nggih. Al-Quran, innahu qala Nuh innahu laisa min ahlik. Dia itu hakikatnya bukan keluargamu Nuh. Innahu amalun ghairu sholeh. Ada dua hal. Hakikatnya kalau kita punya anak-anak yang tidak soleh, tidak solehah, hakikatnya bukan anak kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya anak kok malas sholat, rajin pacaran, hakikatnya bukan anak ibu, karena akan menjerumuskan bapak-bapak ibu. Kalau ibu-ibu tuh anakku akan menjerumuskan bapak ibu. Al-Quran tadi, innahu laisa min ahlik. Dia itu bukan anakmu hai Nuh. Innahu amalun ghairu sholeh, karena dia punya amal yang tidak soleh. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menjadi soleh dan solehah harus ngaji. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sekarang ini banyak di kota-kota, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, yang bikin rusak masyarakat itu adalah ketika ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang dijadikan dituakan, tapi instan tidak mau ngaji. Ini yang bikin rusak, bikin kacau. Kalau ada seorang tokoh masyarakat, seorang dia yang ditokohkan, tidak ngaji, itu yang bikin kerusakan di tengah-tengah umat. Karena dia berbicara yang tidak pada ahlinya. Semoga demikian yang saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini silaturahim saya ini kesini dalam rangka tahadus binikmah ini. Orang Papua ini diundang untuk istighosah di Istana Negara besok 1 Agustus itu dari Papua 4 orang, yang diantaranya adalah saya ini. Diantaranya saya nunggu untuk dalam kegiatan istighosah di istana. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.